ini kita akan membahas tentang membangun toleransi beragama di era digital. Nah, di sini sudah hadir teman-teman narasumber yang hebat dan luar biasa. Saya perkenalkan dulu teman-teman narasumber kita. Yang pertama ada Kak Sifra Nanohaifeto, ada Kak Yesi Kesnai, ada Kak Rodini Beno, dan yang terakhir ada Kak Karina Unmai. Halo. Teman-teman, mari kita belajar tentang membangun toleransi beragama di era digital ya. Di sini saya mau mulai dulu dari Kak Yesi Kesnai. Kak Yesi siap ya? Oke, siap dong. Pasti selalu siap ya. Oke, Kak, bagaimana pandangan kakak tentang kondisi toleransi antar umat beragama saat ini, khususnya di ruang digital? Oke, baik. Menurut saya kondisi toleransi antar umat beragama pada saat ini di dunia digital ini cukup kontras ya. Ada sisi positifnya dan namun ada juga tantangan yang cukup serius yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia maya ini merupakan area yang sangat terbuka, di mana di situ kita dapat mengungkapkan rasa cinta damai kita, namun ada juga komentar-komentar kebencian tentang agama. Nah, mereka Oke, berarti Kak Yesi banyak ya, bukan hanya ada sisi positif dari dunia digital seperti media sosial yang kita gunakan sehari-hari ya, tapi ada juga sisi negatifnya ya. Ya, ada juga sisi negatif yang sekarang ini cukup serius yang kita hadapi di era digital sekarang. Oke, berarti sekarang saya mau tanya dulu dari Kak Dini. Ya, Kak Arodini ya, salah ya? Salah. Arodini, kakak dari sisi teologi Kristen sendiri, bagaimana seharusnya kita sebagai para pemuda Kristen menanggapi keragaman ini? Ya, kalau dalam iman Kristen, berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang latar belakang, itu adalah prinsip yang paling utama, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29 yang berbunyi bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti itu toleransi, bukan berarti melemahnya iman, tetapi itu menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Berarti kita di sini diajak bukan untuk berdebat ya, tapi kita berbicara dengan kerendahan hati dan penghormatan. Terima kasih. Ya, sangat dalam ya. Betul, kita di sini tidak berdebat loh. Iya. Tapi kita berbicara santai ya. Tentang apa yang telah Kakak Dini jelaskan, bahwa kita sebagai para pemuda dan pemudi Kristen harus hidup saling mengasihi seperti yang dikatakan bahwa dalam Matius 22 ayat 39 yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita bisa mengasihi teman-teman kita dari agama lain, betul kan Kak Dina? Betul, Kak. Ini nggak salah ya, saya sangat salah ini. Nama orang lain kok diganti. Oke. Oke, harus mengasihi ya, walaupun kita berbeda suku agama ya. Baik, sekarang saya mau lanjut lagi ke Kak Karin. Kan kita sudah tahu nih dari sisi teologi Kristennya seperti apa. Sekarang saya mau tanya strateginya. Apa strategi yang bisa kita lakukan sebagai para pemuda Kristen di dunia ini, di dunia saat ini, untuk mendorong toleransi dan kerukunan? Ya, baik. Di sini itu ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu menyebarluaskan konten positif seperti kutipan damai, refleksi, dan pengalaman toleransi. Yang kedua itu di mana tidak terlibat dalam diskusi yang dapat memicu pertikaian. Yang ketiga itu mendukung gerakan lintas iman secara online. Yang keempat itu
menginformasi tentang konten yang dipublikasikan. Iya, tidak apa-apa. Salah juga tidak apa-apa kan kita Tidak. Ya begitu. Oke. Yang kelima itu kita harus menjadi pembawa damai digital, bukan penyebar emosi sementara di era saat ini. Betul sekali, kita sebagai para pemuda Kristen itu kita harus jadi pembawa damai. Dan contohnya Kak Karin, konten positif kayak membagikan refleksi firman Tuhan itu termasuk kan dalam seperti di dalam media sosial FB. Apalagi sekarang ada banyak sekali ya para kreator FB Pro ya. Tentunya ya itu bisa jadi salah satu peluang untuk kita sebagai para pemuda dan pemudi Kristen berkarya ya, membagikan refleksi firman Tuhan mungkin dan mungkin kesaksian ya. Oke. Baik ya, sekarang kita terakhir ya. Saya mau tanya dulu ke Kak Sifra Nino Evita. Oke, Kak Sifra santai ya. Oke, Kak Sifra, apakah Kak bisa membagikan ayat firman Tuhan atau refleksi untuk para pemuda dan pemuda Kristen yang bisa dijadikan pegangan dalam hidup toleransi? Baik, mungkin tentu saya membagikan ayat dari Ibrani 12 ayat 14 yang berbunyi, berusahalah hidup damai sejahtera dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kedamaian dan kekudusan selalu berkait. Kita tidak bertoleransi hanya karena budaya, tetapi karena itu adakah kehendak Tuhan, mari kita menjadi terang di dunia digital melalui damai dan kebenaran. Ya, teman-teman sobat muda Kristen, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Sifra dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan bahwa kita harus hidup damai dan hidup kejarlah kekudusan di tengah dunia yang penuh distraksi saat ini. Ya, betul sekali ya. Kita harus menjadi pembawa damai. Jadi ketika kita lihat teman-teman kita yang dari agama lain mungkin sedang beribadah, harusnya kita menghormati ya kan? Ya, betul sekali itu. Ya, karena sekarang banyak sekali ya pemuda dan pemuda Kristen itu sangat bodoh amat dalam hal seperti itu. Jadi baiklah teman-teman, sahabat muda semua, sebelum kita menutup diskusi kita, aduh salah lidah saya Apa ya kan kita sama baiklah, sebelum kita menutup diskusi kita pada saat ini, mungkin Kak Sifra bisa memimpin kita dalam doa. Oke. Kita berdoa ya. Sebelum kita menutupi diskusi kita, mari kita satu-satu dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas peluang untuk membahas tentang kedamaian. Bimbinglah kami agar bisa mencintai orang lain. Meskipun ada perbedaan dalam iman, pakailah kami untuk menciptakan harmoni dan kasih, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Sifra dan sahabat muda semua. Terima kasih telah menemani kami dalam diskusi kita hari ini tentang membangun toleransi beragama di era digital ya saat ini. Dan sahabat muda semua, ingatlah bahwa dunia digital adalah punggung kita untuk menjadi teladan dan menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena itu, kita harus menebarkan kebaikan, bukan kejahatan ya. Kejahatan atau kebencian ya, ingat itu. Dan terima kasih juga untuk keempat narasumber kita ya atas masukan pengetahuan yang telah diberikan. Semoga kita semua dapat menjadi para pemuda dan pemudi
Kristen yang hidup damai dengan semua orang. Oke? Dan terima kasih, sampai jumpa di episode yang berikut. Terima kasih.